Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat kelas hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholiha. Hari ini kita masih Allah ketemukan dalam kajian kelas hadis. Insyaallah Allah masih terus berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah beri kemudahan kita untuk sama-sama duduk mencari ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Maha, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taki. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik biar bisa menerima ilmu yang akan disampaikan. Hari ini masuk ke hadis 953 ya Ustaz. Terakhir kemarin 952. Sekarang 953 ya? 953 Ibu? Iya Ustaz, 953. Iya. Ya, baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmatul Islam wal iman. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab tentang pernikahan pada bagian li'an, hadis 953. Kita baca hadisnya. Hadis ke 953. Hadis Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inain hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadhib la sabila laka 'alaiha qala ya Rasulullah mali qala la malak in kunta sadaqta 'alaiha wa huwa bimastahlalta min farjiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fadzaka ab'ad wa ab'adu laka minha. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang suami istri yang saling melaknat karena tuduhan zina kepada istri. Hisab kalian berdua terserah kepada Allah. Jika salah seorang dari kalian berdusta,
tidak ada jalan lagi bagimu atau suami untuk rujuk kembali. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" Beliau bersabda, "Tidak ada bagian harta untukmu. Jika kamu berkata benar atasnya, maka mahar yang telah kamu berikan adalah sebagai penghafal farjinya. Dan jika kamu dusta atasnya, maka kamu lebih tidak berhak lagi." Iya, suami istri yang melakukan li'an dipastikan salah satunya adalah berdusta. Dan ketika terjadi li'an maka akan dipisahkan selama-lamanya, tidak ada rujuk lagi. Kemudian bagaimana dengan mahar yang telah diberikan? Mahar yang telah diberikan tidak berhak untuk diambil lagi. Itu adalah sebagai ganti akan hal farji istrinya untuk suaminya. Ini terkait dengan hukum li'an. Ustadz Afwan suaranya menghilang. Kepada suaminya maka dia membalikan maharnya kepada suaminya. Tapi kalau li'an, tes, Ya, tadi sudah menghilang Ustadz terdengar suaranya. Ibu? Iya, tadi menghilang, sempat menghilang. Di awal-awal. Coba Ustadz. Dah. Sekarang sudah terdengar? Diulangnya aja Ustadz. Coba Ustadz diulang, soalnya di awal-awal tadi nggak kedengar Ustadz. Iya, 953. Iya, hadis 953. Iya. Itu ketika terjadi li'an antara suami dan istri, yaitu menuduh pasangannya berbuat zina dan masing-masing kekeh dengan ini ya, pendiriannya. Karena sesungguhnya pasti salah satu di antara keduanya melakukan dusta. Ketika dilanjutkan terjadi li'an, dan li'an ini memang khusus untuk suami istri sehingga penuduh tidak perlu membawakan saksi. Namun konsekuensinya besar, yaitu akan dipisahkan suami istri tersebut dan tidak bisa rujuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kita jelaskan ketika seorang istri mengandung anak dan seorang suami menuduhnya itu bukan anaknya sehingga terjadi li'an, maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepada suaminya itu. Anaknya dinisbatkan kepada ibunya dan tidak ada waris kecuali dari ibunya dan kerabatnya. Dan terkait dengan hal ini, mahar juga tidak kembali ya. Mahar tidak kembali itu sebagai berbagai bagian daripada penghalal farji istrinya untuk suaminya. Tapi barakallahu fikum, karena memang mahar itu bisa kembali karena beberapa keadaan, misalnya seorang menikahi wanita kemudian belum menyentuhnya dan dicerai, maka maharnya kembali separuh gitu ya. Tapi kalau sudah menyentuhnya maka tidak kembali. Ataupun ketika terjadi fasah, jadi faskhun nikah, yaitu pembatalan nikah seperti khulu, bahwasanya mahar seorang laki-laki hendaknya dikembalikan istrinya karena wanita yang mengajukan cerai khulu. Tapi ketika li'an, maka mahar tidak kembali kepada suaminya. Dan dari hadis ini pula, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hanya bisa menghukumi orang secara lahiriah. Walaupun kadang itu salah, kadang itu salah, tapi kita tidak bisa menghukumi kecuali yang nampak bagi kita. Kita menyikapi orang lain, kemudian bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, maka sesuai dengan lahiriahnya. Seorang yang kemudian melaksanakan hukum-hukum Islam, melaksanakan sholat, dia adalah saudara kita, walaupun mungkin dia menyimpan kekufuran, menyimpan keingkaran terhadap Allah sebagai pencipta, ingkar terhadap hukum Islam misalnya, tapi kita tetap menghakimi dia sesuai dengan lahiriah yang nampak darinya. Sedangkan yang tidak nampak itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, termasuk Rasulullah SAW di sini menghakimi sesuatu itu sesuai dengan lahiriah ini. Ya, sangat bisa sekali Rasulullah SAW kemudian bertanya pada Allah, siapa sungguh yang benar, yang salah. Itu bisa, tetapi ternyata hal ini tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai
sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum sesuai dengan lahiriah, ya, kemudian saksi-saksi sebagai penguat. Makanya seorang mukmin hendaknya dia berbuat adil terhadap dirinya dan orang lain. Ketika dia mengetahui, memahami dirinya salah, maka hendaklah dia mengakui salah walaupun dia bisa mengalahkan orang yang benar dengan kekuatannya, ya, dengan kesaksiannya dan sebagainya. Karena sesungguhnya hisabnya adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini bukan kehidupan selama-lamanya. Kehidupan ini sebagai ujian, mana orang yang terbaik, mana orang yang paling sabar, mana orang yang paling mempraktekkan ilmunya, mana orang yang paling syukur, dan sebaliknya juga diketahui dari situ orang yang terburuk amalnya, orang yang tidak punya kesabaran, orang yang tidak punya kejujuran dan sebagainya. Makanya ini semua adalah bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan juga sebelum melanjutkan hadis berikutnya, yang ini masih bahas li'an, bahwasanya kita sebagai umat Islam hendaknya kembali pada hukum Allah, pada kitabullah, pada sunnah Rasul dalam setiap perkara, termasuk dalam permasalahan rumah tangga. Hadis 954, hadis Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi antafa min waladiha fafarraqa bainahuma wa alhaqal walada fil mar'ati. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyumpah li'an antara suami dengan istrinya. Beliau membebaskannya dari anak yang dilahirkan istrinya, memisahkan antara keduanya dan menyerahkan anak itu kepada istri. Ya, baik. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya tentang li'an. Jadi dipisahkan suami istri, artinya sudah tidak sah cerai selama-lamanya, ya, tidak bisa kembali, dan kemudian anak itu diberikan kepada istri karena tidak ada hak bagi suami. Karena sudah li'an dan nisbatnya kepada istrinya, ya, istrinya. Nisbat kepada ibunya maksudnya, tidak kepada suaminya. Itu adalah milik istrinya, tidak milik suaminya karena terjadi li'an. Baik, hadis berikutnya 955. Hadis Ibnu Abbas yang annahu dzikrat tala'un inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Asib bin Adi fi dzalika qawlan summan sarafa fa'ata. Fa'atahu rajulun min qaumihi yashku ilaihi annahu qad wajada ma'a imra'atihi rajulan. Qala Asim mabtiluku bihadza illa liqawli. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قال لحمي سبط الشعر وكان الذي دعا عليه أنه وجده عند أهله خضلا آدم كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم له رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa li'an dibahas di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Asyim bin Adi lantas mengungkap suatu masalah itu, kemudian beranjak pergi. Kemudian seorang laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu padanya bahwa ia mendapati seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Asyim berkata, aku diuji dengan masalah ini karena kata-kataku sendiri. Ia bersama laki-laki itu pun pergi menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi pada istrinya. Laki-laki itu kuning, kurus dan berambut lurus. Sedang laki-laki yang didapati bersama istrinya adalah gemuk dan berkulit sawo matang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah bukti." Ternyata wanita itu kemudian melahirkan bayi yang cirinya seperti laki-laki yang disebutkan suaminya, yang ia temukan bersama istrinya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meli'an antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di dalam majelis, itukah wanita yang dikatai Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya aku boleh merajam seseorang dengan tanpa bukti, tentu aku akan merajam wanita ini. Ibnu Abbas berkata, bukan. Yang dimaksudkan wanita yang boleh dirajam tanpa bukti ialah wanita yang secara terang-terangan berbuat keji atau berzina dalam Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini salah satu kisah lagi di dalam masalah li'an terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah terjadi li'an seperti itu, Ibu, baik ada bukti atau tidak, kalau li'an konsekuensinya besar, akan dipisahkan suami dan istri. Ya, kalau kemudian ya dan dituduhkan bahwa itu adalah anak dari laki-laki yang lain, maka anak itu akan dinisbatkan kepada ibunya. Dan juga barakallahu fikum, dalam pembahasan sebelumnya tentang masalah penghakiman, bahkan dalam hukuman, penerapan hukuman, hukum rajam, hukum hudud, potong tangan dan sebagainya itu adalah sesuai dengan dohirnya, ada buktinya. Kalau tidak boleh. Maka seorang wanita walaupun dia berzina, tapi kalau tidak mengaku dan kemudian tidak ada buktinya, ya tidak ada bukti dengan jelas, ya. Kalau itu anaknya mirip si fulan dan si fulan, itu tidak jelas, itu tidak jelas. Walaupun sekarang mungkin bisa ya dengan dengan teknologi yang ada, jadi bisa dibuktikan dengan penelitian, ya, dengan ini. Tetapi dalam Islam tidak demikian memang, artinya pengakuan seorang wanita dan bukti-bukti yang lain. Artinya barakallahu fikum, kalau bukti seperti punya anak, dia punya suami, kan ini masih samar. Bisa jadi anak itu dari suaminya atau dari orang lain. Tapi kalau seorang wanita yang hamil gak ada suaminya, ya sudah, itu berarti berzina, ya. Atau dia bisa mendatangkan bukti bahwasanya dia tidak berzina namun dipaksa orang sebagainya. Dia menyampaikan hal yang jelas gitu ya, bahwa dia misalnya tidak melakukan dengan ridhonya tapi dipaksa dan sebagainya. Itu nanti pembahasan berikutnya. Intinya barakallahu fikum, dalam masalah penerapan hukuman itu harus berdasarkan bukti yang jelas, ya, bukti yang jelas, tidak waham. Bahkan dalam ini jelas sekali, Ibu, seorang wanita melahirkan gitu ya, anak mirip si fulan, tetapi tidak diberlakukan hukum rajam karena wanita itu menolak. Akhirnya terjadilah li'an antara suami dan istri tersebut, dipisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dirajam adalah mereka orang yang menampakkan dosanya tersebut, ya, kemudian dia mengakuinya atau ada bukti jelas yang tidak ada syubhat lagi, baru diterapkan hukum Islam. Dan juga ibu-ibu, barakallahu fikum, hukum di sini adalah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, bukan personal, ya, oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan. Jadi ada perangkatnya, ada mahkamah syar'i, orang itu disidang dan sebagainya, menghadirkan saksi, ada keberatan atau tidak, ada cacat atau tidak, seperti yang sebagian kecil kita saksikan hari ini, persidangan ada saksi, ada ini, ya. Tapi pada intinya adalah tidak boleh sembarangan orang menjatuhkan sanksi, apalagi menjatuhkan hukuman secara personal terkait dengan masalah ini, rajam, potong tangan, sebagainya, kecuali adalah perangkat resmi pemerintah. Ada pemerintahan Islam, ada mahkamah syar'i, yang fungsi adalah menghakimi orang-orang bersalah sesuai dengan Islam, baru boleh. Jadi tidak boleh, ibu-ibu. Oleh karena itu tugas kita menegakkan Islam ini, ya menegakkan perangkatnya, sistemnya, baru hukumnya bisa tegak ketika ada sistemnya. Karena sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan perangkatnya, maka perangkat itu menjadi wajib. Itu kan kaidahnya. Sesuatu tidak bisa tegak kecuali dengan menegakkan perangkatnya, maka menegakkan perangkatnya itu wajib hukumnya. La yatimul wajib lebih, bahwa kewajiban tidak akan sempurna kecuali karena satu hal, maka satu hal tersebut menjadi wajib. Salat hukumnya wajib, dan salat tidak bisa sempurna kecuali dengan berwudu, maka wudu menjadi wajib karena wudu wasilah, sarana untuk bisa melaksanakan salat, dan banyak hal itu. Makanya
menegakkan hukum-hukum Allah tidak bisa tegak kecuali menegakkan perangkatnya, sistemnya, maka menegakkan perangkatnya, sistemnya itu menjadi wajib. Entah apa itu namanya, disebut sistem imarah atau sistem khilafah atau sistem apa, intinya adalah bagaimana bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Jadi intinya seperti itu, Ibu. Apapun namanya yang penting bisa menegakkan hukum Allah, karena intinya adalah penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum Allah tentunya ini bertahap dan semampu kita, karena tidak serta-merta orang kemudian berkuasa bisa menegakkan hukum Allah, belum tentu, karena banyak tekanan sana sini. Maka kita sebagai seorang mukmin harus bersabar memang. Seperti misalnya Raja Najasyi. Raja Najasyi seorang yang masuk Islam, bahkan dia menjadi raja di tengah-tengah kaumnya. Tapi dia menyembunyikan Islamnya, dia tidak mampu menegakkan Islamnya, ya, tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bertahap, melihat kemaslahatan terus, berusaha terus. Karena Islam itu mengajarkan hikmah ya Ibu. Kalau kemudian seseorang memaksakan untuk kemudian menegakkan, kemudian menjadikan orang lari, maka ini perlu dipertimbangkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kondisi tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri ketika berada di medan perang. Misalnya ketika jihad terjadi, ada kasus pencurian yang dilakukan oleh mujahid misalnya, itu tidak diterapkan hukum potong tangan. Kenapa? Karena akan menimbulkan kerusakan itu. Orang yang akan dipotong tangannya bisa jadi takut kemudian kabur bersama musuh, malah merangi Islam. Maka ini penting dipahami. Jadi bertahap, ya, sabar. Ini sangat penting sekali. Sangat penting kita pahami ya ibu-ibu. Jadi maqasid syariah, bagaimana syariat ini ditegakkan, tujuannya seperti apa, ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa menegakkan hukum-hukum Allah, menjadi hamba Allah muslim yang kafah, totalitas, tidak hanya sekedar separuh-separuh ya, menjiwai Islam seutuhnya. Ini harapan kita, namun tetap kita bertahap kita melihat kemampuan kita, ya, kita mulai dari diri kita, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan majelis ilmu, menyebarkan kebaikan. Ini bagian daripada jihad kita yang bisa kita lakukan hari ini. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, hadis 956. Hadisul Mughirah bin Syu'bah. Qala Sa'd bin Ubadah, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghayra musfahin." فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غير سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الغرور من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan, Sa'd bin Ubadah berkata, "Kalau sampai aku melihat seorang laki-laki tidur bersama istriku, pasti aku penggal kepalanya dengan pedangku ini." Ucapan itu pun sampai terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, "Apa kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Dan karena kecemburuan Allah itulah, dia mengharamkan segala bentuk perbuatan keji, yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pemaafan selain dari Allah. Karena itulah, dia mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian selain dari Allah. Karena itulah dia menjanjikan surga." Ya, para ummahat yang dirahmati Allah. Hadis ini terkait dengan sifat yang mulia bagi mereka para suami, yaitu sifat cemburu. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, kalau aku dapati laki-laki bersama istriku, aku penggal kepalanya, kan gitu ya. Aku bunuh dia. Ini sifat yang dipuji. Walaupun nanti secara fikih berbeda ya Ibu, pada hukum, secara hukum berbeda. Artinya sifat cemburu itu dipuji. Sifat cemburu terhadap keluarganya, ada cemburu untuk istrinya, tidak rela anak wanitanya didekati oleh laki-laki yang tidak halal baginya.
sifatnya cemburu. Bahkan Allah lebih cemburu daripada hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tindakan keji al-fawahish. Ya, Allah itu sangat cemburu ketika seorang hamba laki-laki dan wanita melakukan perbuatan nista. Ya, dan demikian, dan untuk yang itu pula diutuslah mereka para rasul untuk meringatkan akan perbuatan-perbuatan nista tersebut. Nah, di sini yaitu bagian terkait dengan masalah li'an. Jadi suami yang memiliki cemburu. Tapi kalau melakukan perbuatan sendiri, maka ada hukumnya nanti, ada konsekuensi. Ya, tetapi memang cemburu itu harus ada. Cemburu itu harus ada. Sehingga Islam juga memperhatikan akan hal ini. Kalau seorang laki-laki melihat wanita lain melakukan hal tersebut dan melaporkannya, harus ada 4 saksi. Tapi kalau suaminya sepertinya kok susah. Makanya suami bersaksi saja dengan sumpahnya. Kemudian tinggal istrinya yang mengaku atau tidak. Kalau tidak mengaku maka terjadi li'an. Ya, maka terjadi li'an. Baik, hadis yang terakhir terkait dengan li'an. 957. Hadis Abi Hurairah anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ulida li gulamun aswad faqala hal laka min ibil qala na'am qala ma alwanuha qala hubrun qala hal fiha min awraq qala na'am qala fa ana dzalik qala la'allahu naza'ahu irqun qala fa la'alla ibnaka hadza naza'ahu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya, "Apakah kamu punya unta?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau lanjut bertanya, "Apa warna kulitnya?" Ia menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi, "Apa ada warna abu-abunya?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Dari mana warna abu-abu itu?" Laki-laki itu menjawab, "Mungkin dari keturunannya." Beliau bersabda, "Mungkin anakmu juga seperti itu dari keturunannya." Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki jangan cepat suudzon terhadap istrinya, apalagi istri yang tidak terbukti apapun ya, tidak terbukti apapun, dan dia juga senantiasa bersamanya, gitu kan, yang bergaul dengan suaminya, kemudian memiliki anak yang berbeda dengan dirinya, atau malah mirip dengan orang lain gitu ya, maka jangan cepat-cepat suudzon. Ya kok nggak mirip saya, mungkin mirip kakek-kakeknya atau mirip siapa, dia mungkin gemuk tuh anaknya kok gini gitu, kok seperti ini. Ala kulli hal Allah maha mampu atas segalanya. Kadang memang tidak ada miripnya dengan orang tuanya, mungkin mirip dengan kakek buyutnya, nenek buyutnya. Makanya Islam itu, Ibu, barakallahu fikum, dibangun di atas husnudzon, berbaik sangka, dan di balik itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nampak bukti, tidak nampak kejelasan, maka tetap kita menghukumi secara lahiriah. Makanya yang kita bahas sebelumnya terkait dengan masalah anak pun, sampai masalah anak pun itu dinisbatkan kepada suaminya, walaupun itu jelas ya. Ini menunjukkan apa, Ibu, barakallahu fikum? Pertama, Islam mengajarkan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Orang tidak menuduh sembarangan. Kalau menuduh sembarangan, itu akan tidak stabil kehidupan di masyarakat. Ya, jadi kita membangun kehidupan kita dengan husnudzon, berbaik sangka. Ya, kalau tidak berbaik sangka, adanya suudzon, maka rusak tatanan masyarakat. Suudzon, terjadi ghibah dan sebagainya. Walaupun tentunya ibu-ibu barakallahu fikum, kita hidup di tengah-tengah manusia. Kita itu belum di surga ya Ibu. Kita belum di surga, kita tengah-tengah manusia, pasti ada yang seperti itu. Tinggal kita berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, suudzon, ghibah dan sebagainya. Tapi tetap ada. Ya, makanya kalau ada orang yang ingin hidup di masyarakat yang tidak ada suudzon, tidak ada ghibah, tidak ada hasad, ya sebaiknya segera ke kuburan. Karena manusia hidup pasti ada yang seperti itu. Tetapi bukan berarti hal tersebut memotivasi kita untuk berbuat seperti itu. Maka bagi para suami hendaklah tetap sabar dalam menasihati para istri, yang diantara sifat mereka itu ada kebengkokan. Terkadang ya cemburunya itu berlebihan, terkadang omongannya menyakitkan. Tapi itu bukan berarti para suami menyerah dalam membimbingnya. Bersabar, terus mendampinginya, insya Allah berbuah surga. Ya, dan kemudian jangan cepat-cepat suudzon atas perbuatan buruk istrinya. Misalnya apa, dia menyajikan sesuatu
kurang layak, jangan cepat suudzon. Ya, tetapi bangunlah sesuatu di atas husnudzon. Yang lebih besar daripada itu disebutkan dalam hadis ini sampai keturunan. Kok nggak mirip gitu ya? Kok nggak mirip nih? Jangan-jangan anak siapa ini kan gitu ya? Ya, ini tidak perlu diteruskan. Ya, harusnya memang betul-betul kita semuanya, khususnya para laki-laki membangun semua itu di atas husnudzon, berbaik sangka terhadap saudara kita, berbaik sangka terhadap istri pasangan kita. Ya, karena konsekuensinya besar kalau sudah curiga, kalau dilanjutkan bisa li'an. Kalau hanya curiga, suudzon nggak ada bukti, dosa. Ya, kalau sudah ada bukti ya sudah, misalnya tidak ada li'an, misalnya tidak ada pemutusan hukum berdasarkan li'an, saya belum tahu ya di pengadilan seperti apa, apakah ada proses seperti li'an. Kalau melihat soal istrinya tidak bisa diingatkan, ya cerai saja gitu aja. Sudah tidak bisa diingatkan dengan beberapa tahapan, ya sudah. Tapi kalau istrinya ya, tidak ada bukti, kemudian ya yang nampak malah sebaliknya, seorang suami bersabar akan hal tersebut. Seperti ini prinsipnya. Apalagi masalah li'an ini, jadi tidak boleh orang kemudian mudah menuduh berkali-kali. Ya, seperti yang ditanyakan salah satu ummahat pada beberapa pertemuan sebelumnya, itu konsekuensi yang besar. Kalau masing-masing mempertahankan dirinya, itu bisa kemudian jatuh talak lewat hakim tentunya, lewat hakim. Kalau seorang wanita mengajukan, ini bisa jatuh li'an. Apa sebabnya? Laki-laki menuduh istrinya zina. Saya enggak berzina. Itu nanti jatuh li'an dan dipisahkan selama-lamanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masalah li'an ini jelas dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, keluarga kita, keluarga anak cucu kita, dan keturunan kita dari hal-hal yang buruk, diberikan keluarga sakinah, ya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, selalu di bawah bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Kita kemudian masuk bab 21 dan bab-bab setelahnya ini bab yang terkait dengan muamalah ya Ibu, memberikan budak, kemudian jual beli, nanti hukum waris. Insya Allah nanti kita ketika masuk pada bab faraid, bab tentang waris, kita pelan-pelan kita belajar berhitung. Ya, belajar berhitung untuk membagi ya. Kalau berhitung insya Allah ibu-ibu lebih pandai daripada saya. Maksudnya berhitung secara khusus yaitu bagian-bagian ahli waris. Ketika mereka mendapat waris dari orang tuanya, dari anaknya bisa jadi. Ya, bagiannya seperti apa, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, siapa yang aslinya dapat. Karena ada satu hal jadi tidak dapat, ini penting. Karena ternyata ilmu yang paling cepat dicabut adalah ilmu waris. Ya, ilmu waris nanti insya Allah kita bahas. Tetapi mungkin kita akan butuh referensi yang lain, butuh referensi tambahan selain daripada kitab hadis ini ya. Karena kitab hadis ini hanya sebatas hadis saja, jadi butuh penjelasan kitab yang lain, khususnya pembahas masalah waris. Baik, bab 21 memerdekakan budak. Hadis 958. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu thamal 'abdi qimal 'abdu qimata 'abdin fa a'ta syuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa 'alaihi wa illa faqad 'ataqa minhu ma'a. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memerdekakan bagiannya pada seorang budak dan ia memiliki uang yang cukup untuk membeli budak itu, maka budak itu harus ditaksir dengan harga yang layak. Kemudian ia harus membayar bagian masing-masing kepada sekutunya secara adil, lalu memerdekakan budak itu sepenuhnya. Sebab jika tidak seperti itu, maka ia hanya membebaskan budak itu yang menjadi bagiannya saja. Ya, baik Ibu. Gambar saya hilang nggak Ibu? Enggak, Ustadz. Halo? Ya, enggak, Ustadz, ada. Kok timnya saya hilang sebentar ya? Masa? Enggak sih? Di saya ada Ustadz, ada. Di tempat Ustadz ya? Iya. Oh, enggak, di kita ada kok. Videonya kali Ustadz, di unmute Ustadz.
videonya ya. Ya, gambar videonya ditekan aja Ustadz, di unmute. Kalau masih ada cross, berarti itu memang nggak ada video itu. Crossnya dihilangin Ustadz. Gitu ya. Sebentar. Sebelah kiri. Saya pakai laptop. Pakai laptop kok hilang tiba-tiba. Sebentar Ibu. Oh ini nih. Udah. Ada ketemu. Baik. Iya. Bab 21 ini membahas tentang milkul yamin, yaitu tentang masalah perbudakan ya. Abdun mamlukun. Abdun itu hamba sahaya laki-laki, kalau amatun hamba sahaya wanita. Abdun hamba sahaya laki-laki, kalau amatun hamba sahaya wanita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbudakan itu pernah terjadi pada masa lampau dan sekarang sepertinya sudah tidak ada. Sepertinya sudah tidak ada karena tidak ada sebabnya. Pada dasarnya wanita itu pada dasarnya makhluk ya, baik laki-laki dan wanita, kita makhluk manusia ini itu adalah merdeka. Merdeka itu. Makanya kalau misalnya didapatkan seseorang di tempat tertentu tidak tahu siapa ayah ibunya, ya hukum asalnya merdeka. Enggak mungkin, oh ini budak saya. Karena hukum asalnya adalah merdeka, hukum asal. Sebagaimana dalam kaidah al-aslu baqa'u makana 'ala makan. Jadi namanya hukum asal itu ya dikembalikan pada asal usulnya. Kalau udah asal ya nggak boleh usul katanya, asal usulnya. Misalnya air. Air itu hukumnya suci. Air itu hukumnya suci. Ketika tidak ada indikasi bahwasanya air itu najis, maka hukumnya dikembalikan pada hukum air. Air itu adalah suci. Seperti itu maksudnya. Maka sebagaimana juga manusia, itu hukumnya adalah manusia merdeka. Karena perbudakan adalah satu sifat yang datang kemudian. Satu status ya Ibu. Satu status yang datang kemudian karena sebab tertentu. Seperti peperangan antara orang muslim dengan orang kafir. Bukan antara sama muslim ya Ibu. Bahkan, barakallahu fikum, orang-orang khawarij, orang-orang yang mereka ekstrim dalam masalah mengkafirkan ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin yang tidak khawarij, itu mereka orang-orang khawarij menurut pendapat yang kuat mereka masih Islam. Mereka masih Islam. Maka ketika terjadi peperangan, anak-anak mereka dan para wanita-wanita mereka yang tertawan tidak menjadi budak karena sama muslim. Peperangan terhadap bugot, misalnya dalam satu negara yang menegakkan hukum Allah, ada sekelompok orang yang kelompok kaum muslimin yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah misalnya. Akhirnya mereka memberontak dengan senjata mereka. Makanya tidak semua pemberontakan kemudian dicap khawarij. Bisa jadi bugot. Ya, tidak setiap orang yang memberontak terhadap pemerintah kemudian dicap khawarij. Yang hari ini sebagian orang ya dikit-dikit mengecap khawarij orang yang mengkritik pemerintah atau apa. Padahal dalam Islam sendiri ada kelompok yang tidak khawarij tapi bugot, pemberontak. Ya sudah statusnya bugot saja. Tidak khawarij karena khawarij itu identik dengan ideologi keyakinan, Bapak Ibu. Walaupun dia tidak misalnya memberontak sekalipun, kalau ideologinya adalah ideologi khawarij, maka khawarij. Tetapi kalau orang sampai mengangkat senjata, memberontak pemerintah, belum tentu khawarij, tapi bisa jadi statusnya adalah bugot. Ya, terjadi misalnya peperangan antara pemerintah resmi dengan bugot, maka anak-anak dan wanita-wanita mereka itu tidak menjadi tawanan. Makanya sebab terjadinya perbudakan adalah peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ketika tertawan dari kalangan mereka orang-orang kafir, anak-anak mereka, wanita-wanita mereka, bahkan laki-laki di antara mereka menjadi budak, yang menjadi hamba sahaya. Ya, maka kalau ini ada, kalau ada seperti ini Ibu, maka ada perbudakan. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak ada perbudakan seperti hari ini. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perbudakan terkait erat dengan sebabnya. Jadi walaupun undang-undang internasional misalnya tidak ada perbudakan, tapi kalau sebab itu wujud, maka itu diberlakukan hukum fikihnya. Jadi hamba sahaya itu kalau disebutkan dalam hadis ini bisa dimiliki oleh perorangan, bahkan bisa dimiliki secara berserikat. Misalnya 5 orang memiliki satu budak, kerjanya muter hari ini di sini, hari besok di tempat lain. Maka cara merdekakannya adalah dimerdekakannya, dia bebaskannya kemudian membeli bagian daripada jatah orang lain.
Maksudnya budaknya harganya 100 dinar. Ya, misalnya harga budaknya 200 juta. Dimiliki oleh misalnya 4 orang atau 5 orang, maka dia mengeluarkan uang, ditaksir mengeluarkan uang untuk 3 orang itu taksir berapa. Kalau harga 200 diambil jatah, misalnya berapa diberikan pada mereka. Maka itu menjadi pembebasan atas budak tersebut. Jadi hamba sahaya ini, barakallahu fikum, ada memang beberapa hukum ya Ibu. Ada hamba sahaya laki-laki, ada hamba sahaya wanita. Hamba sahaya laki-laki tidak halal berhubungan badan dengan majikannya wanita. Ya, kemudian ya kalau hamba sahaya wanita, mohon maaf Ibu, hamba sahaya orang laki-laki memiliki hamba sahaya wanita. Maka dibolehkan seorang majikan menggauli hamba sahaya wanita tanpa nikah, tanpa mahar, tanpa akad, tanpa saksi di sini. Tapi tidak boleh menggauli hamba sahaya orang lain, termasuk hamba sahaya istrinya sekalipun. Bisa jadi seorang istri punya hamba sahaya, suaminya punya hamba sahaya. Tapi ini hamba sahaya, betul-betul statusnya hamba sahaya ya Ibu. Jadi dihalalkan bagi seorang muslim 2. Pertama adalah istri-istrinya, dan ini sebatas 4 jumlahnya. Kalau hamba sahaya tidak terbatas. Makanya mungkin bisa jadi sebagian ulama dahulu tidak punya istri, tapi punya hamba sahaya. Sehingga tersalurkan syahwatnya. Tapi kalau hari ini ada orang tidak punya istri, tidak ada hamba sahaya, yaitu kasihan sekali. Ini dalam fikihnya ya Ibu ya, barakallahu fikum. Tapi nanti ada pembahasan di sini hamba sahaya misalnya. Hamba sahaya yang digauli oleh majikannya kemudian melahirkan anak. Apa status anak? Status anaknya merdeka, tidak mengikuti status ibunya tapi status bapaknya. Jadi laki-laki menjadi apa? Laki-laki atau perempuan yang merdeka. Seorang anak dari tuannya, dari majikannya itu menjadi seorang yang merdeka. Dan kemudian para ulama mengatakan hamba sahaya wanita yang kemudian melahirkan anak majikannya, anak tuannya, maka pendapat banyak para ulama tidak boleh dia itu diperjualbelikan lagi, tidak boleh kemudian dia dihibahkan, tapi boleh disewa, boleh. Yang tidak boleh adalah perpindahan kepemilikan, dihibahkan, dihadiahkan, kemudian dijual, itu tidak boleh. Karena dia akan merdeka otomatis dengan meninggalnya majikannya yang telah memberikan dia keturunan. Anaknya dinisbatkan kepada majikannya dan menjadi orang merdeka. Sedangkan istrinya tadi, ibu dari anaknya, itu menjadi merdeka setelah wafatnya tuannya. Ini aturan seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya menjual wanita yang telah melahirkan keturunan dari majikannya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya makruh. Maka terjadi juga ada seorang hamba sahaya setelah melahirkan anaknya dia dijual. Statusnya masih menjadi hamba sahaya. Sedangkan anaknya menjadi orang merdeka. Jadi anak yang lahir dari hamba sahaya dari tuannya. Beda nanti hamba sahaya sudah nikah ya, dan nikah sama hamba sahaya, anaknya ya hamba sahaya. Tapi kalau dia digauli oleh majikannya, statusnya masih hamba sahaya, maka anaknya otomatis merdeka walaupun mungkin orang tuanya, ayahnya nggak suka. Jadi tidak terkait dengan suka atau tidak. Oh kalau suka dimerdekakan, kalau tidak dimerdekakan. Tidak seperti itu. Ya, ini Ibu. Barakallahu fikum. Jadi sebagian ulama mengatakan makruh menjual hamba sahaya yang telah melahirkan anak dari majikannya. Walaupun sebagian ulama ya tadi mengatakan tidak sampai haram tapi makruh. Ya. Baik, barakallahu fikum, sampai kita dapatkan sebuah hadis Ibu-ibu. Hadis yang sangat panjang, hadis Jibril. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya, lalu kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya hari kiamat. Ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Di antara alamat ataupun ciri yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antalidal amatu rabbataha. Itu seorang hamba wanita melahirkan ya tuannya, melahirkan majikannya. Ini sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, ini terjadi ketika banyak peperangan. Akhirnya terjadi perbudakan. Banyak wanita yang melahirkan anak tuanya. Ketika sudah melahirkan anak tuanya, dia dijual lagi. Kemudian ketika anaknya dewasa membeli budak, ternyata dibeli itu adalah ibunya. Otomatis anaknya menjadi tuannya. Ini
penjelasan sebagian para ulama, sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak haram tapi makruh saja. Walaupun juga sebagian ulama mengatakan maksud daripada hamba sahaya melahirkan tuanya di situ adalah di akhir zaman muncul fenomena durhaka yang sangat luar biasa dari seorang anak kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Jadi seakan-akan seorang ibu itu statusnya budak, hanya disuruh-suruh aja oleh anaknya. Makanya ketika banyak fenomena kedurhakaan dari anak kepada orang tua, itu ternyata bagian daripada indikasi ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ala kulli hal ini terkait masalah perbudakan ya Ibu, yang hari ini tidak ada perbudakan dan tidak bisa diterapkan untuk para pekerja rumah tangga pembantu, tidak seperti itu, ataupun oleh sebagian orang yang rusak akalnya. Perbudakan milkul yamin ini diterapkan untuk setiap wanita dalam masalah hubungan suami istri. Jadi suami istri itu berhubungan laki-laki dan wanita halal. Pertama adalah dengan istrinya, kedua dengan setiap wanita selain mahramnya dengan syarat ridho. Ini rusak sekali. Kenapa? Karena prinsip milkul yamin. Milkul yamin itu ya bukan istrinya tapi halal. Ini otaknya rusak. Maka perlu diperhatikan ibu-ibu, milkul yamin itu wujud karena satu sebab. Jadi pembantu rumah tangga bukan milkul yamin. Jadi yang terjadi di beberapa negara, ya Indonesia kemudian mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Ya, biasanya di sana ada biro jasa memang, ya agen-agen itu memiliki punya keuntungan karena jasa penyaluran, jasa penyaluran. Misalnya warga negara Arab Saudi ingin pembantu dari Indonesia. Dia tidak langsung komunikasi dengan pembantu tersebut, dia melalui agensi kan. Agensi, dia membeli. Jadi membeli, dia kalau pengen dapat tenaga kerja ya dia membeli sekian. Tapi pembelian di sini pembelian jasa penyaluran tidak bisa langsung. Bukan pembelian fisiknya kemudian jadi budak. Ini oleh para ulama tidak ada perbudakan, maka pembantu rumah tangga itu bukan. Afwan, Ustadz, gambar dan suaranya hilang, Ustadz. Ustadz Taki. Afwan, Hafizah, sebentar mungkin sinyalnya Ustadz agak bermasalah nih. Ustadz? Bentar ya. Waalaikumsalam, Ustadz. Bentar ya, Umahan, saya coba hubungi Ustadz Taki dulu. Kok mati semua ya, Mbak? Iya, makanya nih Ustadz kayaknya sinyalnya deh, Mbak. Ustadz tuh pakai apa? Laptop. Enggak, ini udah dibaca sama Ustadz. Sebentar ya. Bentar. Coba. Baterainya habis, Ustadz. Innalillah. Innalillahi. Udah bateraiku juga nanti tahu-tahu. Karena masuk sebentar lagi insya Allah. Ustadz sambil senyum. Ya Allah. Afwan ya, Ustadz nggak kontrol baterai. Ya Allah. Bentar lagi Ustadz masuk. Ya Allah, bentar. Assalamualaikum. Salam, ya, wabarakatuh. Ya, Ustadz, ya videonya belum Ustadz? Videonya belum? Sekarang udah belum Ibu? Belum, baru suaranya aja. Belum ya? Belum. Ini Ustadz masih pakai laptop. Coba kayak tadi Ustadz, ini kayak tadi. Berhenti videonya ya? Ini sudah, tapi berhenti videonya. Videonya berhenti. Videonya nggak ke ini. Dah, sudah. Sudah ya, Bu? Sudah. Baik Ustadz, dilanjut. Baik, kita lanjutkan lagi.
masa perbudakan ini kita percepat aja karena nggak ada ya Bu. Iya, iya Ustaz. Heeh. Kita nanti masuk jual beli. Iya. Jual beli. Kita baca aja di sini. Tapi perlu tahu sih, misalnya Tapi kita tadi perlu yang tahu itu kenapa. aja Ustaz, yang apa Mikul Yamin itu loh Ustaz. Tadi udah agak Ya, hilang-hilang. ya milkul yamin tadi ini terkait dengan penjelasan kita. Milkul yamin itu adalah ya perbudakan tadi. Perbudakan baik yang dimiliki oleh seseorang hamba sahaya laki-laki abdun atau wanita amatun. Jadi yang halal digauli adalah hamba sahaya wanita. Jadi kalau seorang majikan perempuan nggak boleh bergaul dengan hamba sahaya laki-laki. Ya. Ya tidak. Oh, Yang iya. boleh digauli adalah hamba Hamba sahaya sahaya wanita ketika dia statusnya tidak menikah ya Ibu. Ini juga perlu Iya, iya. diperhatikan juga. Karena hamba saya juga punya hak menikah. Kan dia punya misalnya dinikahi oleh orang gitu ya, oleh orang lain, maka itu tidak boleh digauli. Iya, iya. Jadi boleh digauli ketika itu statusnya hamba sahaya ya dan statusnya tidak menikah. Itu milkul yamin, betul-betul milkul yamin, dan itu konsepnya tidak bisa diterapkan oleh seseorang yang katanya dokter itu yang mengatakan bolehnya melakukan hubungan suami istri dengan seluruh wanita. Pertama dengan istrinya, yang kedua dengan seluruh wanita, yang penting ridho, yang kedua adalah pertama ridho, yang kedua adalah tidak ada hubungan kekerabatan. Kenapa? Prinsipnya adalah milkul yamin. Jelas ya, Ibu, milkul yamin tidak seperti itu. Islam ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Milkul yamin hamba sahaya. Hamba sahaya yang nanti ketika misalnya digauli dan bahkan kalau ada keturunan menjadi merdeka dan dia otomatis merdeka setelah wafatnya majikannya. Kemudian banyak para ulama mengatakan tidak boleh dijual lagi ketika melahirkan anaknya. Itu tidak bisa diterapkan kepada wanita-wanita sembarangan. Apalagi kemudian oleh sebagian orang dikatakan, oh ini untuk para mereka tenaga kerja yang sudah dibeli dengan mahal. Seperti Saudi itu pada waktu dulu Ibu, orang yang ingin mengambil tenaga kerja dari Indonesia itu membayar sampai 40.000 rial gitu ya, 40.000. Belum dia ngasih gaji bulanannya, mahal, termasuk mahal. Tapi ini bukan beli budak, ini harus dipahami. Ini jual beli jasa ya, jadi jasa pengurusan ya, ada agensi-agensi ada ini, itu bukan jual beli orang gitu ya, jual beli orang. Jadi kalau jual beli orang tidak ada sebab yang jelas itu enggak, itu haram, nggak boleh. Misalnya ada jual beli manusia hari ini sampai kemudian dipekerjakan dengan pekerjaan yang nista, itu haram, nggak boleh. Itu tidak mengubah status seseorang menjadi budak karena tidak ada sebabnya. Ya, jual beli manusia yang terjadi itu tidak mengubah status orang menjadi budak. Jadi status orang itu tetap merdeka sampai ada sebabnya. Gitu Ibu. Barakallahu fikum, kita lanjut hadis berikutnya. Usaha budak untuk membebaskan diri sendiri ataupun yang disebut dengan al-mukatabah. Jadi al-mukatabah itu apa Ibu? Seorang hamba sahaya yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri. Berusaha, misalnya dia tanya majikannya, kira-kira kalau saya itu mau merdeka harus bayar berapa gitu ya. Oh, harga kamu 100 juta. Boleh kamu cicil ke saya deh. 100 juta kalau udah komplit, maka kamu merdeka. Dibuat perjanjian misalnya di atas materi atau apa, mungkin seperti itu Ibu ya. Belum ada materi mungkin. Dikasih gambar seperti itu. Kalau sudah menunaikan haknya, maka dia dimerdekakan. Jadi merdeka bisa karena dimerdekakan langsung oleh majikannya, sudah merdeka cuma-cuma, atau merdeka karena dimerdekakan oleh orang lain, dibeli oleh orang lain dan dimerdekakan. Nah, kalau hanya dibeli orang lain ya pindah kepemilikan, belum merdeka. Atau dimerdekakan oleh dirinya sendiri dengan sistem mukatabah, yang membayar pada majikannya dengan dana sekian. Nah, kalau kontan kayaknya susah, dengan cicilan juga bisa, nyicil dirinya sendiri supaya merdeka. Baik, barakallahu fikum. Tapi kalau kita memang memahami Islam secara total, ya perbudakan dalam Islam itu juga masya Allah itu diatur secara komplit. Bagaimana makannya, bagaimana pekerjaannya, ya sangat layak sekali memang. Walaupun ya
hamba saya tidak memiliki dirinya sendiri. Bahkan wanita sebagai hamba saya yang digauli oleh majikannya sampai hamil, kemudian majikannya itu meninggal pada saat dia hamil, apakah masa hamil dia mendapatkan nafkah dari mantan, dari harta suaminya, itu dibahas itu, sampai seperti itu. Jadi bukan bayangan perbudakan yang ada di TV-TV itu yang identik dengan mereka para kulit hitam dicambuk macam-macam, tidak seperti itu. Sungguh mulia sekali perbudakan, bukan dianjurkan Ibu, tapi muamalah kaum muslimin terhadap hamba sahaya mereka itu sangat mulia. Makanya pakaiannya, ya makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya mereka diperhatikan, tidak boleh membebani pekerjaan di luar kemampuan mereka. Barakallahu fikum. Jadi ini mukatabah namanya. Mukatabah adalah usaha budak untuk membebaskan diri sendiri. Dalam fikihnya namanya mukatabah. Kita baca hadisnya. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syaqisan min mamlukihi fa 'alaihi khalasuhu fi mali fa lam yakun lahu malun quwimal mamluki mata 'adlin thumma tus'aya ghaira mashquqin 'alaihi. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang membebaskan hak kepemilikannya atas seorang budak, ia berkewajiban membebaskan budak tersebut secara penuh. Bila ia tidak memiliki harta, maka budak itu harus ditaksir harganya secara normal. Lantas disuruh berusaha membebaskan diri sendiri secara penuh dengan tanpa dipaksa untuk mengembalikan sisa harganya. Iya Ibu, jadi kalau pengen memerdekakan budak, ya merdekakan aja. Tapi ada sebagian orang nggak punya harta. Karena budak itu juga harta Ibu. Ya ini kita paham, harta budak itu seperti barang yang lain, emas, perak, harta lah. Bisa diwariskan gitu ya, bisa diwariskan, bisa dipinjamkan, bisa apa. Ini nggak punya harta kecuali itu, bisa dimerdekakan sebagian itu boleh. Misalnya gini, harganya 100 juta. Kemudian saya lepaskan 50 juta, kamu tebus dirimu sendiri, 50 juta kasih saya, kamu bebas. Ya, itu juga boleh. Seperti itu. Tapi kalau mampu dibebaskan seluruhnya, maka disitulah keutamaan. Ada keutamaan tersendiri. Ya, membebaskan hamba sahaya, muslim dan mukmin. Kemudian kita lanjutkan lagi, hak perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan. Hadits Aisyah anna Barirata ja'at tasta'inuha fi kitabatiha. Walam takun qadat min kitabatiha syai'an. Qalat laha Aisyah irji'i ila ahliki fa in ahabbu an uqdiya anki kitabataki wa yakuna wala ukili fa'altu. Wa dzakartu dzalika Bariratu li ahliha fa abaw wa qalu in sya'at an tahtasiba alayki fal taf'al wa yakuna wala ukilana. Wa dzakara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'i fa'antiki fa innamal wala' liman a'taqa. Qala summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah man ishtarata syartan laysa fi kitabillah falaysa lah wa in syarata mi'ata syartin syartullah ahaqu wa awsaq. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Barirah datang meminta tolong kepadaku untuk menebus harga dirinya agar merdeka. Padahal ia sama sekali belum membayarnya sedikit pun. Aisyah pun berkata kepadanya, kembalilah pada tuanmu. Jika mereka ingin aku membayar hargamu dan perwalianmu jatuh ke tanganku, aku akan bayar. Barirah pun menyampaikan hal itu kepada tuannya, namun menolak dan berkata, jika ia mau membantumu silakan, tapi perwalianmu tetap ada pada kami. Aisyah pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda kepadanya, belilah ia lalu memerdekakan, karena perwalian hanya berhak menjadi orang yang memerdekakanmu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, mengapa ada di antara kalian yang membuat persyaratan dengan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Barang siapa yang mensyaratkan sebuah syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syaratnya itu tidak patut dipenuhi. Sekalipun ia membuat 100 persyaratan. Syarat dari Allah lebih berhak untuk dipenuhi dan lebih kuat. Baik Ibu.
dalam dunia perbudakan, orang yang dimerdekakan itu maula, walaknya, ataupun bahasa perwaliannya, itu jenis kepada orang yang memerdekakan. Itu bentuk kehormatan, Ibu. Itu bentuk kehormatan seperti nasab. Seperti nasab. Misalnya, apa namanya, dalam hadis Humron Maula Utsman. Jadi Humron dulu bekas hamba saya, yang memerdekakan adalah Utsman. Maka maula, artinya walaknya itu dinisbatkan kepada orang yang merdeka. Intinya di sini barakallahu fikum adalah penisbatan sesuatu pada hal yang selayaknya. Penisbatan nasab, penisbatan wala itu sudah diatur dalam syariat. Maka pernah terjadi pada waktu itu Aisyah pengen memerdekakan namanya Barirah dari majikannya. Tapi majikannya mengatakan, oh enggak, ya boleh dimerdekakan tapi walaknya nanti maulanya bukan kepada Aisyah tapi kepada kamu. Sampailah hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ditolak. Tidak, bahwasanya al-wala, perwalian, ya maula itu disebutkan kepada orang yang merdekakan. Makanya kalau ada kata-kata Humron, maula fulan, siapa lagi Nafi, maula misalnya Ibnu Umar atau siapa ya Ibu, itu maksudnya adalah orang yang merdekakannya. Itu tidak bisa disebutkan pada orang yang lain. Baik, di sini juga barakallahu fikum Ibu yang dirahmati Allah, faedahnya adalah bolehnya orang itu jual beli budak dengan syarat dibebaskan. Misalnya gini, kamu membeli budak saya, tapi syaratnya dibebaskan, bukan beli saja ya. Ataupun sebaliknya, saya beli budak kamu tapi untuk saya bebaskan. Nah, itu boleh. Itu syarat yang tidak melanggar syariat. Boleh jual beli budak dengan syarat dibebaskan, baik dari sisi penjualnya atau sisi pembelinya. Yang tidak boleh adalah yang melanggar syariat. Maka syarat-syarat yang melanggar syariat walaupun banyak itu di-ilgo, ya, di-cancel, tidak perlu dilakukan. Makanya kalau orang misalnya barakallahu ibu-ibu, ini salah satu contoh. Ada orang yang membantu orang lain dalam melaksanakan umrah. Misalnya ibu ada yang bantu, ibu bisa umrah ibu. Nanti ada visa, ada ini nanti beli visanya, nanti kita bantu prosesnya di sana. Mungkin misalnya ada yang bantu seperti itu. Ada orang berangkat umrah dengan visa didapatkan mungkin lewat bantuan travel atau apa, tapi dia mandiri misalnya. Kamu ikut umroh saya bantu, tapi syaratnya nanti ketika sampai Mekah kamu minum khamr. Apakah boleh seseorang kemudian ikut dia? Banyak para ulama mengatakan lakukan saja, yang penting nggak usah dilakukan syaratnya. Syaratnya otomatis tidak diterima. Ya umroh itu boleh kok, umroh boleh-boleh saja gitu. Umroh aja gitu kan. Oh disyaratkan seperti ini, nggak usah lakukan karena syarat seperti itu ya itu tidak diterima. Syarat untuk minum khamr, ya oke amat, ini melanggar syariat. Seperti itu Ibu. Jadi syarat yang diberikan itu tidak usah dilakukan. Ya. Kalau sampai kemudian ini orangnya nggak bisa menepati janji, nggak menepati syaratnya, nggak jadi, saya nggak jadi. Kalau dengan jadi nggak usah dipenuhi. Syarat seperti itu ya melanggar syariat, tidak boleh dipenuhi. Tapi kalau syarat tidak melanggar syariat wajib dipenuhi, baik yang beri syarat orang mukmin ataupun orang non muslim. Yang syarat ya dalam jual beli, yang syaratnya boleh gitu misalnya, ya nggak harus ditepati. Seorang muslim itu adalah mereka orang-orang yang memenuhi syarat dan janji yang diberikan kepada mereka. Tapi syarat atau janji yang diucapkan yang melanggar syariat itu tidak perlu dipenuhi. Baik, barakallahu fikum. Hadis berikutnya silahkan dibaca Ibu, ini sama. Dibaca langsung 961. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, meriwayatkan, sesungguhnya pada diri Barirah terdapat 3 sunnah. Pertama, ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih suaminya. Kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengannya, hak perwalian budak adalah milik orang yang telah memerdekakannya. Ketiga, suatu ketika Rasulullah SAW masuk saat daging direbus di periuk. Namun yang disuguhkan kepada beliau saat itu adalah roti dan lauk dari rumah. Beliau pun bertanya, sepertinya aku tadi melihat periuk yang berisikan daging. Mereka menjawab, ya benar, tapi daging itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sementara Anda tidak boleh makan harta sedekah. Beliau pun bersabda,
Daging itu sedekah bagi Bariroh dan hadiah bagi kami. Iya, baik. Sama dengan sebelumnya ya Ibu, masalah perwalian. Ya, masalah perwalian. Bariroh ini maulanya Aisyah karena yang merdekakan. Kemudian lanjutnya coba dibaca Ibu. Larangan menjual dan menghibahkan perwalian. Dibaca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual dan menghibahkan hak perwalian. Iya, tidak boleh kemudian perwalian. Oh iya, si fulan itu kan budak yang saya beli. Nanti maulanya dinisbatkan kamu ya. Kamu bayar sekian. Enggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jual beli nasab, jual beli perwalian. Tidak boleh ya. Jual perwalian ini istilah khusus ya Bu. Tidak perwalian yang kita paham di sini. Istilah khusus dalam masalah perbudakan yaitu mereka orang-orang yang dimerdekakan nanti menjadi maula, mantan budak maula. Ini sifatnya seperti itu. Misalnya seorang namanya siapa ya? Namanya misalnya Usman atau siapa gitu ya. Seperti Humron ya, Humron atau siapa. Bariroh. Itu nanti menjadi maula, mantan budak maula. Maulanya itu dinisbatkan pada orang yang merdekakan. Jadi maula di sini nanti tidak boleh dinisbatkan pada orang lain ataupun diperjualbelikan. Ya, sebagaimana nasab seorang binnya ya pada nasabnya. Tidak boleh anak angkat dinisbatkan kepada selain orang tuanya. Sebagaimana maula di sini perwalaan, penisbatan wala pada hamba saya dimerdekakan tidak boleh kepada selain orang yang memerdekakan dan tidak boleh dihibahkan pada orang lain. Adalah kamu maulanya dinisbatkan kepada si fulan tidak. Dan pembahasan yang agak asing karena kita tidak hidup pada zaman perbudakan ya. Tapi seperti itulah maksudnya Ibu, perwalaan. Jadi maula artinya bekas budak itu tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada orang yang telah memerdekakan budak tersebut. Kemudian dilanjutkan dibaca Ibu 963. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fer baca. Oh, Mbak, Ya, lagi. Iya, Mbak Fer. Ali radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami di atas mimbar dari batu bata. Di atasnya tergeletak sebuah pedang dan di tangannya ada lembaran catatan yang menggantung. Ia berkata, demi Allah, kami tidak mempunyai kitab suci yang dibaca selain kitabullah dan apa yang terdapat dalam lembaran catatan ini. Ali lantas membukanya. Ternyata isinya keterangan umur-umur unta dalam diat. Juga berisi pernyataan kota Madinah adalah haram semenjak dari air gunung di Madinah hingga sini. Maka barang siapa melakukan pelanggaran di sana, baginya laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalannya yang wajib maupun yang sunnah. Dalam lembaran catatan itu juga ada pernyataan, hak kaum muslimin itu sama, dapat diperoleh oleh siapapun dari mereka. Maka barang siapa melanggar hak seorang muslim, baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalannya yang wajib maupun yang sunnah. Dalam lembaran catatan itu juga ada pernyataan, barang siapa mengangkat suatu kaum sebagai wali tanpa seizin tuannya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalannya yang wajib maupun yang sunnah. Iya, baik Ibu-Ibu. Hadis ini sudah pernah kita baca pada bab haji ya. Tentang masalah batasan-batasan haram Madinah. Kemudian catatan tersebut menjelaskan tentang masalah umur-umur unta sebagai diat, sebagai tebusan untuk orang yang membunuh tidak sengaja atau orang yang bunuh dimaafkan oleh keluarganya akhirnya bayar diat dengan bayar 100 unta dan umur-umurnya berapa sudah dijelaskan ya, dalam hadis. Kemudian yang ketiga pembahasan kita adalah masalah perwalaan. Tidak boleh orang itu menisbatkan wala kepada selain orang yang memerdekakannya. Ini sebagaimana pada hadis sebelumnya. Baik, yang terakhir Ibu, silakan dibaca hadis 964. Silakan dibaca.
Mbak Fer, monggo dibaca dulu Mbak. Aku di rumah berisik banget. Bentar. Di rumah berisik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membebaskan seorang Muslim, Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka, dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya. Ya, ini tentang keutamaan memerdekakan budak, dan masih banyak hadis-hadis yang lain terkait dengan keutamaan memerdekakan budak, ya ini salah satunya. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah jual beli, yaitu jual beli tidak terlalu panjang pembahasannya. Kemudian pada halaman 711 insya Allah